Yes. Okay, everyone. Before we start our lesson today, please open your book. Oh, sorry, forget. Before you open your book, please open your camera first. Yuk, semuanya buka kameranya ya. Semuanya buka kameranya. Ya, sip. Nah, Fayat Kamu udah nunjukin buka buku kamera nih. komputer. Ilham Sangap belum? Yuk. Zaini sudah. Wah, ini Zaini ada di gips nih. Oke, semuanya ya, yuk. Semuanya buka kamera dulu. Oke, Ya. good. Di Buka. Bapak tulisnya ini ada impostor. Oke, yang mau izin ke toilet segera yuk, maksimal 1 menit. Yang izin ke toilet, jangan kelamaan nanti rugi ya. Gak ikut pelajaran. Nah. Oke, everyone. Oke, sudah. Terima kasih ya. Mister akan share screen. Ya. Our topic today. Insya Allah, today we will learn about perpindahan kalor. Nah, but before we continue our discussion in the last meeting, oh my God, ini ya. Sudah kelihatan everyone? Layar kelihatan? Sudah nih. Sudah. Nah, please be mindful of our rules. Prepare your book and pen as usual. Ya. Kemudian stay clean and discipline ya everyone. Nah, kenapa nih enggak? Sebentar enggak full screen ya. Prepare book and pen, stay clean and discipline ya. Oke. Semua mata pelajaran nanti begini ya. Jadi tetap siapkan buku dan pulpennya, itu menunjukkan keseriusan untuk belajar. Stay clean, tetap bersih ya. Baik lingkungan kalian, tangan, nah gitu ya, badan, kamar, kemudian disiplin. Good. Open your book, everyone. Review first before we continue to our subtopic today. Kemarin tuh belajar panas yang joule-joule. Yes. Oke, yang joule-joule tadi ya. Aluminium nih. Kalor jenis aluminium adalah 920 joule. Nah, atau 920 joule per kilogram derajat Celcius. Ini kalor jenis aluminium ya. Jadi satuannya kalor jenis itu pakai joule per kilogram derajat Celcius. Pertanyaannya adalah apa sih maksudnya? Ayo. Apa sih maksudnya? Ya, raise your hand. Who? Bentar. Nah, Yuval, Mister. Yuval. Yuval. Langsung Yuval. Silakan. Yuval dapat poin nanti. Itu maksudnya itu untuk memanaskan 1 kilogram aluminium dibutuhkan panas sebesar 920 joule. Oke, kurang sedikit. Ada yang mau? Ada Saya. Yazid. Naikin 1 derajat Mister. Iya, betul. Ya betul. Sip. Sudah Yuval. Sudah kap Yuval ya. Oke, Yazid tidak perlu menambahkan. Good. Dibutuhkan panas sebanyak 920 joule untuk memanaskan aluminium 1 kg agar suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Ya, itu maksudnya 920 joule. Jadi kalau kalian bertanya berapa banyak sih panas 920 joule itu gitu ya. Ya sebanyak kalau kalian manasin aluminium 1 kg, suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius, yaitu 920 joule everyone. Gitu ya. Oke, berikutnya. Air memiliki kalor jenis 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Apa maksudnya? Nah, selain Yuval dan Yazid, semuanya ayo boleh chat di kolom komentar atau langsung nyalakan mikrofon. Siapa sebut nama? Sebut nama. Fayat Faras. Fayat, oke, silakan Fayat. Tadi Yuval, Yazid, Fayat, yuk. Untuk menaikkan 1 derajat Celcius, membutuhkan. Untuk menaikkan 1 derajat Celcius, tunggu, Sir. Oke, pelan-pelan. Untuk air 1 kilogram. Untuk menaikkan ke 1 derajat Celcius membutuhkan 4.200 joule. Oke, good. Thank you, Fayat ya. Siapa? Fayat, virus. Siapa sih? Fayat ya. Ini panggilannya memang Fayat ya.
Faras. Faras. Ya Allah, Fayyad Faras ya. Oke. Oh, ada Dani Fayyad soalnya ya. Ini Faras tadi. Faras. Oke. Nah, jadi air itu 4.200 nih Joule per kilogram derajat Celcius. Atau dengan kata lain, nah air itu digunakan sebagai acuan dari 1 kilokalori everyone ya. Nah, jadi kalau kalian sering menjumpai istilah 1 kilokalori, nah artinya sama juga dengan begini. Kalor yang diperlukan atau panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius membutuhkan 1 kilokalori. Nah, gitu ya. Jadi jumlah 1 kilokalori itu ya sama dengan 4.200 Joule. Nah, jadi kalau dikonversi itu seperti itu ya, 4.200 Joule. Nah, seperti ini ya, everyone. 1 kilokalori. Misternya ngelek, guys. Berikutnya nih. Siapa tadi yang dipanggil virus tadi? Siap ya. Virus. Oke, kalau Mister bicara, yang lain dia stop, baru kalian bicara. Oke ya. Next. Tapi suara Mister terdengar dengan jelas ya, everyone ya. Tadi ngelek, Sir. Tadi ngelek ya? Ya, betul. Ya, ngelek. Internetnya nggak stabil. Nanti kalau ngelek, bilang aja ya. Ngelek, Sir. Gitu. Ya. Kita ulangi ya. Oke, jadi 1 kilokalori setara dengan 4.200 Joule. Ya, 1 kilokalori. Jadi, satuan energi atau satuan banyaknya kalor itu nggak cuma Joule. Boleh kalori, boleh kilokalori. Ya, everyone ya. Jadi 1 kilokalori atau kilokal, tadi kan sempat nge-lag ya, ini Mister coba ulangi. Nah ini kilokal ya, ini ada buntutnya nih salah nih, ntar dulu. Aduh, kehapus semua. 1 kilokalori, ada yang nulis kacal, boleh kilocal pakai bahasa Inggris ya. Itu 1 kilokalori itu setara dengan 4.200 Joule. Atau setara juga, setara juga dengan 1.000 kalori. Nah, ya, sama kayak kilometer yang Mister jelaskan minggu yang lalu ya. Kilometer berapa meter? Sama juga dengan kilokal berapa kal gitu ya. Jadi 1 kilokal setara 1.000 kal, setara juga 4.200 Joule, everyone. Oke. Next, my question is, kok nggak mau? Sorry, sebentar ya. Nah, jadi tadi yang ini penjelasannya benar, jawaban dari Faras dibutuhkan panas 4.200 Joule untuk memanaskan 1 kilogram air ya agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Sekarang perhatikan ini. Jika 2 kilogram aluminium yang dipanaskan, berapa kalor yang diperlukan agar suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius? Sebut nama, yuk please. Saya Revan, Revan, ya Revan. Aduh. Berapa Revan? Hah, apa Sir? Ini yang itu kan? Ya, berapa kalor yang diperlukan? Itu 2 kilogram kan itu kan? Ya, 2 kilogram. 1 Celcius derajat ya Sir? Berapa? Nah, 1.840. Oke, good. Thank you Revan, dari Revan ya. Good. Revan. Thank you Revan, benar jawabannya. 1.840. Nah, sekarang kayak gini. Nah, angkat tangan lagi. Sebut nama siapa? Mister Ubaid punya 1 kilogram aluminium. Suhu awalnya 10 derajat Celcius. Kemudian Mister Ubaid manasin nih sebesar 920. Berapa suhu akhirnya? Yuk. Yasir. Gusti M Yasir ya? Ya. Oke, silakan Yasir. Berapa Yasir? 11 derajat Celcius. Oke, betul sekali ya, 11 derajat Celcius. Kenapa 11 derajat Celcius, Yasir? Bisa dijelaskan, Yasir? Karena 920 Joule sama dengan
1 derajat Celcius. Naiknya ya, menaikkannya 1 derajat. Nah, berarti kalau dari 10 jadi 11. Kalau naik 1 ya, oke betul. Terima kasih Yasir, jawabannya betul ya, 11 derajat. Jika kalian manasin air dan aluminium atau panci secara bersamaan, mana yang lebih cepat panas everyone? Yuk. Saya Revan. Aluminium. Aluminium. Oke, kenapa aluminium? Karena aluminium tuh supaya naik derajat lebih sedikit joule-nya, Mister. Iya, betul ya. Karena air Aluminium, lebih banyak, panas lebih cepat. Iya, betul ya. Air itu butuh kalor yang jauh lebih banyak dibandingkan aluminium untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius gitu. Sedangkan di sini apinya sama nih, energinya sama, ya, sumber panasnya sama gitu ya. Artinya air butuh lebih lama untuk untuk naik 1 derajat Celcius. Dia butuh 4.200 setiap kilogramnya ya. Misalnya 2 kilo ya lebih banyak lagi butuhnya ya. Aluminium cukup butuh 900-an ya. Jadi air itu 4 kali lebih banyak dibanding aluminium. 4 kali lebih ya, hampir 5 kali. Next, betul jawabannya tadi. Nah, Saya catat dulu, Mister. Wah, penting ini. Di capture aja. Kalau dicatat nanti lama ya. Di capture nanti nyatatnya setelah sesi, oke? Atau dibuat di folder aja, Sir. Oh iya, Mister lupa. Ya, oke. Siap. Tunggu ya, nanti rajin-rajin GC aja ya. Oke, nah sekarang ada kalor jenis berapa bahan. Jadi kalor jenis itu everyone jadi sebuah tetapan ya, Sorry, air tadi kan 4.200 ya. Ada yang nulis 4.184. Enggak apa-apa. 200 saja, Sir. Dibulatkan tadi biar lebih mudah ya. Karena selisihnya kan cuma 16 poin. 16 itu ya sangat kecil dibandingkan 4.000 sekian ya. Jadi bisa dibulatkan menjadi 4.200. Sorry. Ini 4.200 joule ya. Pertanyaan Mister nih. Mana yang lebih cepat panas di antara bahan ini kalau dipanasin? Saya Revan. Ya, mana Revan? Jawabannya perak. Perak. Oke, betul sekali. Perak. Saya mau nanya, Sir. Boleh. Siapa nih, Yazid? Ya, alkohol itu dipanasin itu enggak terbakar lah. Kenapa? Manasinnya maksudnya gimana? Enggak terbakar. Kalau alkoholnya dipanasin, jadi bukan ketemu sama api ya. Jadi manasin itu enggak selalu api. Misalnya di bawah sinar matahari, ya, di bawah sinar matahari, direbus boleh. Jadi konsep manasin itu nanti enggak terbakar lah. Kenapa? Alkohol direbus asal ditutup rapat. Jangan sampai kebuka. Kalau kebuka nanti bisa jadi mengundang percikan api ya. Oke. Oh iya. Wes kebakar. Dan nggak cuma direbus ya, memanaskan itu banyak cara. Taruh di bawah sinar matahari juga bisa ya. Menguapkan nanti alkoholnya. Oke, next everyone. Ya, lanjut. Ini silahkan tuliskan di buku catatan. Mister nggak mau bahas di sini. Nanti posting di GC ya, Mister siapkan ininya. Silahkan. Langsung jawaban gimana, Sir? Langsung jawaban aja ya, Sir. Kenapa? Soal apa? Langsung jawaban. Langsung jawab pakai cara lah ya. Soal nggak usah ditulis. Yuk langsung. Ya, langsung jawaban tapi nggak pakai soal gitu. Satu-satu. Revan dulu kenapa? Langsung jawaban tapi pakai cara juga. Iya betul, boleh. Atau langsung jawaban kasih alasan. boleh. Yuk silakan semuanya. 2 menit maksimum. Lewat dari 2 menit. Lewat dari 2 menit Mister lanjutkan nih. Sekarang sabar Mister. 11.18 berarti 11.20 sudah harus selesai. Yuk semuanya. Aduh, jadi tremor tangannya. Tidak ada suara, semuanya konsen. Ya. Tembaga saya nggak tahu berapa butuhnya, Sir. Iya, yang dicari sekarang kalor jenis tembaga gitu. Ya, di balik saya soal tahu. ya. Yes. Tembaga bermassa 3 kg itu yang mana tuh, Sir? Itunya aja kan kilogram. Iya, 3 kg tembaga. Suhunya 20 derajat. Bersuhu awal 20 derajat Celcius. Ya. Dipanaskan dengan 1.200 Joule. Nah, setelah dipanaskan suhu tembaga naik menjadi 21 derajat Celcius. Ingat ya, tembaganya 3 kilo nih.
Dia butuh 1.200. Sekarang kalau jenis tembaga berapa ya? Nih, Mister lihat kan, clue-nya, lihat satuannya ya. Hati-hati, joule per kilogram derajat Celcius. Hati-hati. Artinya joule per kilogram loh ya. Oh iya, Nah. ya. Bentar, Sir. Yes, silakan dapatkan jawabannya. Ini bukan joule per 3 kilogram, bukan. Joule per kilogram derajat. Joule per kilo derajat. Oh, Per kilogram derajat Celcius, sorry. iya, Sir. Itu kurang derajatnya ya, nanti kalian tambahin sendiri, sorry ya. Itu harusnya ada apa tuh lambang derajat kecil gitu, buletan sebelum C ya, sebelum C. Jadi derajat itu Sudah, Sir. posisinya ada di sini nih. Doni. Sudah. Oke, dan ya. Ya, dan. Di keep ya jawabannya nanti sampai jumpa di Google Classroom via upload ya. Next. Tapi satu aja, Sir. Iya nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Thank you. Oke. Nanti kalau kalian menjumpai ini, oke, menjumpai data tadi gitu ya, itu merupakan sebuah tetapan yang nilainya tetap. Misalnya ya, ada karbon 710. Ya di mana-mana karbon kalori jenisnya ya 710. Air juga demikian 4.200 atau 4.184. Ya di mana-mana air itu ya seperti itu kalori jenisnya. Mau kalori jenisnya 3 kg, mau kalori jenisnya mau airnya 3 kg, mau airnya 1 kg, berapa kalori jenis air? Ya tetap 4.200. Kalau yang ditanya kalori jenis air ya. Bukan kalor yang dibutuhkan air untuk panas sekian derajat, bukan. Tapi kalau yang ditanya berapa kalor jenis air, ya nilainya segini. Mau airnya 5 kilo, mau airnya 10 kilo gitu ya. Oke, karena acuannya per kilogramnya gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah tetapan yang nilainya tetap. Jadi tetapan itu ya nilainya tetap everyone. Sekarang kita masuk ke subtopik baru, perpindahan kalor. Please prepare your notebook ya. Oke. Let's say I want to boil water using this aluminium kettle. Nah, jadi anggaplah Mister mau manasin air pakai kettle aluminium seperti pada gambar nih ya. Nah, ini ada kettle. Api itu dapat dari mana, Mister? Kenapa? Itu api-apinya dapat dari mana, Mister? Download dong ya, cari. Ada aja. Terus mainkan animasinya. Nah, nanti Revan belajar, cari di YouTube ada ya. Oke, berikutnya. Where does the heat come from? Yo, sekarang. Dari mana nih? Api, betul. Api. Kompor. Ya. Then, if your hand hold the surface of the kettle, what will you feel? Panas, melepuh. Panas, good, melepuh, betul. Langsung kayak muncul kayak gelembung air gitu. Iya, kayak gelembung. Ya, rasanya perih-perih. Intinya panas ya, merasakan panas. Why, everyone? Why? Yo. Karena panas. Karena panas. Ada kalor. Ah, siapa tuh jawab tadi? Perpindahan kalor. Iya, perpindahan kalor. Betul, karena perpindahan kalor. Merambatnya lewat apa, everyone? Kalornya? Lewat tangan. Lewat besi. Bukan besi. Lihat nih, aluminium bukan besi, beda ya? Oh iya, aluminium. Aluminium. Jadi aluminium sama besi itu, aluminium sama besi itu berbeda loh ya. Oh iya. Nah, ini maksudnya bukan di ini ya. Waduh. Your hand. Saya kira di apinya, Mister. Your hand hold the surface. Artinya menyentuh permukaan ya, bukan di atasnya api, bukan. Jadi menyentuh permukaannya aluminium. Yahoo. Nomor 1, nomor 2 tadi apa, Sir? Yang mana lu nomor 1, 2? Let's say. Oh, pengertian artinya kah atau iya, sama nomor 2 tadi apa tadi? Let's say itu gini ya, katakanlah gitu. Kayak katakanlah saya ingin merebus air menggunakan aluminium kettle ini. Nah, atau cerek aluminium boleh ya. Ada bilang cerek, ada bilang kettle. Ini salah ya, tulisannya bukan kettle begini tapi kettle ya. Ya. Jadi aluminium kettle. Ya, kettle. Where does the heat come from? Nah, ini dari mana
panasnya berasal atau datang dari, nah Dari gitu kan. api. Nah, dari mana? Dari api tadi kan. Ya. Apoy, dari Itu apoy. ya. Panasnya dari api. Kemudian kalian nyentuh nih tangan di atas aluminium kettle. Oh, merasakan panas juga. Padahal apinya dari di bawah. Nah, ternyata kalian jawab tadi perambatan panas. Merambatnya lewat apa? Ya lewat aluminiumnya nih katanya ya. Sekarang we can call aluminium in the kettle as a medium, everyone. Jadi kita bisa katakan bahwa aluminium ini sebagai mediumnya atau medianya, ya. Oh, Apa supaya maksudnya? Media rambatnya. Nah, jadi kalau ada panas dari bawah api gitu ya, dia merambat lewat medium aluminium ini. Nah, gitu ya, nyampe lah ke tangan kita. Oke, berikutnya. Let's see this picture below. Nah, ini ada ngaduk kopi nih. Pertanyaannya, which one the medium, everyone? Yang mana sebagai medium? Ayo, apa? sendok, Ya, bisa Zipter. gelas. Ya, Sendok. zip. Apa sendok? Betul ya, dari sendok. Nah, sendoknya adalah mediumnya. Panasnya dari mana? Dari saya lagi sir, dari kopi. Dari kopi, betul ya. Jadi kopinya itu punya energi panas, everyone. Dia punya energi panas. Dan kita udah belajar bahwa panas itu adalah salah satu bentuk energi. Bisa diubah ke segala macam bentuk energi yang lain ya, listrik dan lain sebagainya. Nah, ini panas itu bisa merambat ternyata gitu ya. Mediumnya tadi sendok. Dari dua contoh tadi pertanyaannya gini, apakah mediumnya ikut berpindah? Tadi panasnya pindah, mediumnya ikut pindah nggak? Ayo, mediumnya ikut pindah nggak? Tunggu, Sir. Saya mau Apa, tanya. Mister? Medium tadi apa, Sir? Medium itu media Medium tuh rambatnya. Kayak gini. ya panasnya tengah. Kayak ini nih. Nah, panasnya di kopi. Kemudian tangan kalian merasakan panas juga. Nanti coba aja kalau nggak pernah praktek ya. Bagi yang sudah pernah nggak perlu. Melepuh Mister, nanti. Kalian aduk nih, tapi lambat laun ya. Nggak langsung kalau dicelupin langsung panas. Enggak. Lama-kelamaan. Enggak. Ya, lama-kelamaan. Nah, merambat nih. Merambatnya lewat apa? Lewat sendok. Nah, sendok ini kita katakan sebagai medium. Sama juga dengan ini. Oke. Merambat panasnya lewat apa? Ya lewat aluminiumnya gitu. Nah, jadi aluminiumnya kita sebut sebagai medium, everyone. Medium rambat atau media boleh ya. Ada yang bilang medium juga, it's okay. Sekarang pertanyaannya adalah, kan panasnya pindah dari bawah ke atas. Nah, Ya. sendoknya itu pindah juga nggak? Partikelnya pindah nggak? Partikelnya loncat-loncat? Enggak loh, Mister. Enggak ya. Apa buktinya kalau enggak? Bukti. Buktinya kalau enggak pindah apa? Yang mana ada sendok loncat, Mister? Iya betul. Sendoknya enggak loncat-loncat. Kemudian bentuknya enggak jadi penyok. Kemudian partikel-partikelnya juga enggak gerak-gerak, enggak ya. Nah, Tapi kalau yang panas banget bisa ya, Mister? Kalau dibakar pakai api ya. Kalau suhunya mencapai titik lelehnya sendok, iya ya. Tapi kalau belum mencapai titik lelehnya sendok, enggak. Titik leleh sendok itu masih tinggi kok. Dan catatan sendok besi ya. Kalau sendok plastik mah cepet. Kalau sendok plastik. Iya. Oke. Nah, jadi partikel aluminium jawabannya tidak pindah tadi. Partikel besi pada sendok juga nggak ikut pindah. Yang pindah cuma panasnya. Nah, perpindahan panas melalui suatu medium yang mediumnya tidak ikut pindah. Nah, kita sebut sebagai konduksi. Kalau mediumnya nggak ikut pindah, cuma panasnya doang yang pindah, namanya perpindahan panas secara konduksi. My question is, give me the other examples of konduksi. Yuk, silakan. Give me the other example. Apa nih? Ya, sebutkan aja. Faras. Sehari-hari. Siapa nih? Faras? Ya. Oke, Faras. Apa Faras contohnya? Tangan megang knalpot yang masih panas. Betul sekali. Panas. Oke, yang lain. Berpikir yuk. Faras tadi sudah menjawab. Boleh di chat di kolom komentar kalau malu nyalakan mic. Nah, bagi yang saran Mister sih nyalakan mic aja ya. Jadi sendok, kemudian masak air, kemudian di knalpot. Oke. Ada lagi? Terakhir, satu lagi.
Oke, nanti pikirkan di rumah contoh yang lain ya. Nah, Mister mau lanjutkan. Jadi semuanya berpikir, dapatkan minimal satu contoh di buku catatan ya. Kan buku catatan dikumpul tuh. Nah, piring menjadi panas ya, sama mirip dengan sendok tadi ya. Betul. Lanjut. Now, sekarang let's focus to the water. Fokus pada airnya ya sekarang ya. Kalau tadi kan fokus pada kemasannya, aluminium. Isinya kan ada air ya. Rel kereta saat siang disentuh, betul. Yuval. Udah, kita move on sekarang ke berikutnya, diskusi berikutnya. Let's focus to the water. Sekarang fokus pada airnya, tidak pada kemasannya ya. Pertanyaannya, misal tangan kalian masukkan ke air, apa yang akan kalian rasakan? Apa nih? Rasakan apa ya kira-kira? Dingin, Sir. Panas. Nah, panas, merasakan panas. Bagian yang kena api sebelah mana? Yang rapi bagian bawah. Bawah, bagian dasar air, ya kan? Nah, kalau yang ini panasnya merambat lewat apa? Lewat panci. Kan kita Konveksi, nyentuhin tangannya di air loh ya. Berarti panasnya lewat apa? Air. Lewat air ya. Air. Panasnya lewat air. Nah, berarti air di sini berperan sebagai what? Sebagai medium. Perantara atau medium. Perantara. Perantara atau medium atau media boleh. Nah, jadi mediumnya di sini adalah air, everyone. Kan karena kalian menyentuhnya di bagian air. Kalau kalian menyentuhnya di bagian kemasannya ini, nah, luarnya itu, nah itu nanti jatuhnya ke konduksi tadi ya. Sekarang nyentuhnya di airnya. Medianya lewat air. Pertanyaannya, panasnya kan merambat. Mediumnya ikut merambat nggak itu? Berpindah juga nggak? Mediumnya Airnya juga pindah nggak nih? enggak. Zat perantaranya, Mister. Pindah juga nggak? Tidak. Partikelnya ya, partikel itu molekul air ikut pindahnya kemana-mana nggak? Ya, menguap. Mister, Iya, menguap. betul ya. Jadi partikel air itu pindah, yang awalnya ada di bawah geser ke atas gitu ya. Makanya bisa gelebuk gitu ya. Jadi air itu ternyata setelah dipanaskan dia muter. Nah, dia ikut pindah molekul-molekul airnya. Nggak diam kayak sendok. Kalau sendok kan diam doang, diam aja. Ya, diam. Nah, kalau air itu nggak muter dia, ke atas ke bawah ke atas lagi. Kalau nggak percaya taruh aja butiran apa gitu ya. Nah, nanti dia akan begini-gini ya. Artinya ikut pindah. Ya, ke bawah air. Nah, oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke, nah perpindahan panas yang mediumnya juga ikut pindah namanya konveksi ya. Kalau konduksi tadi nggak ikut pindah, diem aja besinya, aluminiumnya. Tapi kalau air ternyata ikut pindah nih. Dari bawah panas yang kena air yang kena panas itu naik ke atas. Nah, yang atas turun ke bawah. Yang bawah naik lagi ke atas. Begitu seterusnya. Ini konveksi. Give me the other example of konveksi, everyone. Apalagi contohnya? Yuk, berpikir 1 menit. Konveksi. Yang Mister. Yang mediumnya ikut pindah. Yuval, yes, apa? Asap terobong pabrik, Mister. Betul sekali. Asap terobong pabrik. Mediumnya apa berarti? Asap. Asapnya, betul ya. Asapnya atau udaranya ya. Ilham. Apalagi? Ilham. Ilham, apa Ilham? AC yang dinyalakan di ruangan panas. AC yang dinyalakan, iya betul. Kalau penghangat udara tuh ya, penghangat udara. Rumah kebakaran gara-gara korek, Sir. Betul juga ya. Oke, dan banyak lagi yang sekiranya mediumnya juga ikut pindah. Ini contohnya lagi. Nah, oven ya. Jadi oven itu kalau kalian masukkan tangan, nah, di situ ikut panas. Tapi kalau misalnya panasnya ada pada besi, jatuhnya konduksi. Tapi kalau panasnya karena udara di dalam ovennya, oke ya, udara karena ovennya berarti itu konveksi. Nah, jadi bisa ada dua, bisa konduksi, bisa konveksi. Apalagi selain oven, beda ya. Kalau microwave itu panas karena gelombang mikro, tapi kalau oven ya panas yang disebar merata oleh udara di dalam oven. Bedanya apa, Mister? Ini contohnya oven. Kemudian contoh lain nih. Apa nih? Apa itu? Udara di pantai.
Daerah pantai itu panasnya ya, angin laut, Ya. kemudian angin darat sama. Itu perpindahan panas secara konveksi. Konveksi. juga. Konveksi. Oke, ada lagi hair dryer ya, everyone. Kalau kalian Oh ya, hair pakai dryer, Sir. panasnya itu pindah nggak? Pindah. Pindah ke Dari, rambut. ya, kena rambut. Lewat apa pindahnya? Lewat apa lubang-lubang itu. Iya, lewat udara ya. Udara, Ya, lewat udara. udara yang disemprotkan. Udara panas. Nah, udaranya itu Ya. sebagai medianya. Kan udaranya juga pindah. Ya. Ya. Nah, Pindah itu ke rambut. namanya konveksi. Tapi kalau misalnya kalian megang hair dryer di bagian, misalnya katakanlah bahannya dari besi atau dari aluminium, kalian sentuh, oh panas, itu konduksi ya. Tapi kalau panas karena anginnya menjadi konveksi. Oke, berikutnya latihan ya. Oke, kelompokkan mana yang tergolong konduksi, mana yang termasuk konveksi. Silahkan di Konveksi. capture. Ya, di capture. Ditulis di anu kah? Buku. Ya, Enggak kayak buku, model buku yang ini catatan. nomor 1, ini nomor 2 gitu kah, Sir? Biar Ya, enak. kasih nomor aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. 7. Ya, Ada ada 7. 7. 1 apa gitu ya, konveksi or konduksi. 2 apa, konveksi or konduksi, dan seterusnya. Silahkan Mister kasih waktu 2 menit. Oke, gitu aja. Ya, ini aja. Nanti Mister coba tunjuk yang nggak pernah bersuara dan nggak pernah berpartisipasi. Yang sudah sering sabar dulu ya. Dua menit tidak ada suara, semuanya konsentrasi. Siapa yang keluar room tuh? Sir. Ya. Evander terkeluar, Sir. Karena Kenapa? agak ada gangguan sinyal. Oke, boleh Evander ya. Nanti kalau sudah lancar, silahkan masuk kembali Ivan. Tetap. Evandernya keluar, Sir. Ya. Dia ngecek saya, Sir. Oke. Oh, laptopnya mati, Sir. Laptopnya mati. Oke, siap. Ivan. Laptop Ivan mati. Oke. Satu setengah menit lagi. Yang sudah selesai sabar. Ya. Diam aja dulu, nikmati. Oke, Fayat dan sabar dulu Fayat. 1 menit lagi. Oh, ini Ivan baru masuk lagi. Saya dan Sir. Welcome Ivan Der. Ya, yang sudah selesai sabar dulu. 30 detik lagi. Semuanya di buku catatan ya everyone. Nanti Mister cek buku catatannya. Ini siapa yang mau check in dalam waktu dekat nih? Saya, Sir. Siapa? Yazid ya. Oke. Oke Ivan, nggak apa-apa. Laptop mati, nggak tahu kenapa. Berarti sekarang udah nyala ya. Ivan langsung fokus ke tugasnya ya Ivan. 10 detik lagi everyone. Ya. Boleh di capture bagi yang belum selesai. Di capture.
Nanti bisa dipikirkan ulang di rumah. Oke, ini sebagai tugas yang perlu diupload di Google Classroom. Sekarang Mister lanjutkan ya. Oke, waktunya 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good ya. Mister cuma mau bahas yang bagian paling bawah. Nah, ini kalian nge-lag nggak ya? Mister, suara Mister nge-lag nggak ya? Nge-lag ya everyone? Enggak? Enggak. Oke, good. Mister mau bahas yang paling bawah. Udara di atas wajan terasa panas. Tergolong apa? Satu aja nih yang mau Mister bahas. Sir. Konveksi. Udara di atas wajan terasa panas. Apa nih? Konveksi. Konveksi. Kenapa konveksi? Karena Karena udara yang bawa panas. Oke, karena udaranya sebagai medium, udaranya ikut Ya, pindah ya. mediumnya. Udara Ya, ikut sama pindah. zat cair itu gampang pindah ya, muter-muter. Yup. Kayak AC, nah, ini ya, kayak pemanas ruangan dan lain sebagainya. Oke, good. Kalau yang lain nanti Mister koreksi jawaban masing-masing. Berikutnya, have you ever thought how heat from the sun reach the earth, everyone? Pernah nggak sih mikir panas dari matahari itu bisa sampai bumi gitu ya? Sekarang, what medium does the heat actually use? Apa sih medium yang digunakan panas matahari ini, everyone? Apa jawabannya? Udara. Konveksi kah? Udara itu menjadi konveksi ya. Tapi ada kalau kalian belajar gitu ya, dulu di bab tata surya, bahwa antara matahari ke bumi itu kan ribuan kilometer. Sekian kilometer, sangat besar. Kalian tahu Sir, atmosfer kah? Di situ ada suatu celah atau ruang yang tidak ada mediumnya sama sekali. Artinya ruang hampa, gitu ya. Jadi antara matahari dan bumi itu terpisah dengan ruang hampa. Jadi ada udara itu sejak di mana? Sejak masuk atmosfer. Di atas atmosfer nggak ada udara tuh, nggak ada medium sama sekali, everyone ya. Misalnya begini, ini bisa gambar nih. Ini misalnya matahari ya, M. Nah kan habis matahari itu ada yang terdekat Merkurius, Venus, baru bumi ya. Nah, anggaplah bumi di sini. Nah paling atmosfer itu hanya sampai ketinggian tertentu saja. Anggaplah sampai sini aja atmosfernya. Sorry bengkok ya. Nah, dari atmosfer ke matahari, ke bumi ini banyak sekali ruang hampa. Nah, di ruang hampa itu nggak ada udara. Kalian nggak bisa nafas di situ. Tidak ada partikel udara. Kalau udara itu kan ada partikelnya ya. Ada zat-zatnya. Makanya kalian bisa merasakan angin. Nah, itu karena ada partikel yang nabrak, partikel udara. Jaraknya renggang gitu ya. Karena kayak yang kita belajar waktu bab apa tuh namanya? Klasifikasi Sir. ya, klasifikasi zat. Nah, betul. Thank you Yazid. Nah, saat belajar itu kan udara renggang-renggang. Itu ada partikelnya. Ada zatnya. Makanya kalau ditimbang ada gitu ya. Tapi kalau ruang hampa itu nggak ada udaranya, betul-betul nggak ada udaranya. Suara itu nggak bisa nyampe. Kalau kalian ngomong di ruang hampa, itu suara nggak bisa nyampe. Karena suara itu butuh medium juga untuk merambat. Kenapa Mister bisa terdengar ngomong sama Mister Ansori misalnya? Karena ada udara nih di sini. Kalau di sini Mister vakumkan, nggak ada udara, nggak bisa, nggak nyampe. Nah, karena suara itu gelombang yang juga butuh medium. Nah, panas itu ternyata bisa juga nih merambat atau lewat gitu ya, tanpa adanya medium. Nah, namanya kita golongkan sebagai radiasi, everyone ya. Oke. Contohnya apa? Ya ini, panas dari matahari sampai bumi itu adalah radiasi. Jadi kalau misalnya pernah kalian belajar api unggun panasnya nyampe ke tubuh kita, Iya, pernah, Sir, pernah. Itu sebenarnya konveksi ya, karena medium rambatnya adalah udara. Bukan tidak ada medium. Kalau nggak ada medium baru namanya radiasi. Panas kayak panas gitu, Sir. Panas bisa lewat ruang hampa tanpa medium, namanya radiasi. Gelombang elektromagnet juga demikian, bisa lewat ruang hampa. Oleh karenanya
bisa kita sebut sebagai radiasi elektromagnetik. Makanya sinyal HP itu juga bisa merambat ya. Kemudian Kalau yang dari sinar dari laptop ke mata kita ini apa, Sir? kenapa? Sinyal apa? Yang apa ya? Sinar Sinyal internet. bukan sinar UV kah, sinar apa tuh? Sinar UV kah? Ya, itu Ultraviolet radiasi itu juga. juga radiasi. Nah, itu juga bisa. Oh. Itu juga bisa merambat tanpa ruang hampa. Pokoknya gelombang elektromagnet semuanya bisa. Sinyal HP, kemudian infrared juga bisa. Cahaya juga bisa. Panas juga bisa ternyata. Makanya kita sebut sebagai radiasi panas. Oke, jadi yang ketiga itu adalah radiasi, everyone. Oke, ini apa sih radiasi? Sebentar. Jadi heat transfer without passing through the medium, we classify as radiation. Jadi transfer panas atau perpindahan panas tanpa melewati medium kita sebut sebagai radiasi, ya. Oke, jadi itu contoh dari radiasi. Sampai sini ada pertanyaan, everyone? Any question? Nih, jadi Mister tadi sampai 43 ya? Ini lewat 2 menit. 45, sorry ya. Waduh, iya Oke, Mister, ya. baru sadar saya. Ada pertanyaan? Gak ada. Nggak ada, oke. Ilham Kalau Salab nggak tadi ada apa? Ilham pertanyaan, Salab. sekarang Sir. siapa nih? Ada yang mau tanya? Ilham. Ilham, boleh Ilham. Pak Ilham. Tadi saya keluar jaringannya jelek. Terus, iya Ilham. Ya. Tadi kirain dicariin. Oh iya, aman. Oke. Oke, everyone. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang waktunya reflektif. Nah, refleksi dulu, refleksi terhadap hari ini, topik kali ini. Siapkan buku catatannya. Pertanyaan Mister adalah, apa hal baru yang kalian dapat dari sesi hari ini? Hal baru ya, hal baru. Nah, hal baru. Di buku Barunya, catatan. ya, Mister kasih contoh misalnya ya. Yang